Halo, kenalin aku Haifa. Aku bakal bawain tokoh Momo. Halo semuanya, kenalin nama aku Dias. Di sini aku akan membawakan peran tokoh rusa, tokoh gagak, tokoh kelinci, dan juga tokoh monyet-monyet lainnya. Di suatu hutan yang rindang, hiduplah Momo, seekor monyet kecil yang sangat lincah. Seperti monyet-monyet lain, ia senang bermain dan berayun-ayun di pohon. Yang membedakan Momo dengan monyet lainnya adalah ia senang berbicara dan juga bercerita. Setiap Momo mulai bercerita, ia seakan lupa terhadap waktu. Ia bisa bercerita panjang lebar tentang apa yang dilakukannya tadi pagi, tentang pisang yang didapatkannya, atau bahkan tentang kutu yang ada di kepalanya. Sering sekali ia bahkan tidak menyadari ketika monyet lain sudah pergi meninggalkannya. Sayangnya, banyak yang sudah tidak tahan mendengar cerita Momo. Mereka juga mengeluh karena selalu tidak bisa untuk berbicara ketika sedang bersama Momo. Namun Momo sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia berbicara dan berbicara, tapi tak pernah mendengar cerita orang lain. Akhirnya, semakin lama, semakin banyak yang menghindari Momo. Setiap melihat Momo, mereka segera bersembunyi. Momo pun menjadi kebingungan. Ia berseru memanggil teman-temannya, tapi tak ada yang tampak. Lalu tiba-tiba ia melihat seekor tupai yang tidak dikenalnya sedang melompat-lompat dengan cepat dari satu pohon ke pohon lainnya. Dengan semangat, ia langsung menghampirinya. Sambil berayun di sampingnya, ia mulai berbicara. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Momo. Kok aku belum pernah melihatmu sebelumnya ya? Aku dari kelompok monyet di tempat yang baru saja kau lewati. Apakah kau pernah berbicara dengan monyet sebelumnya? Aku yakin belum. Jadi monyet itu sangat seru loh. Sepanjang hari kita bisa berayun-ayun dan makan pisang. Wah, tahu tidak? Aku tadi pagi menemukan pisang yang sangat manis. Lalu, Dengan senang, Momo mulai melanjutkan ceritanya. Namun, tanpa disadari, ia semakin lama semakin jauh berayun. Dan perlahan-lahan, pemandangan di sekitarnya berubah. Tanpa ia sadari juga, si tupai sudah lama berbelok, dan Momo pun terpisah dengannya. Akhirnya, ia pun berhenti setelah menyadari bahwa tupai sudah tidak ada. Ia melihat ke sekelilingnya, dan mulai merasa khawatir melihat bahwa ia benar-benar sendirian di tempat yang tidak ia kenali. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat seekor kelinci yang sedang memakan rumput. Dengan bergegas, Momo pun berayun. halo, namaku Momo. Namamu siapa? Oh, halo, nama aku. Aku sepertinya tersesat. Kamu tahu kita di mana? Oh, kita lagi. Oh, aku tahu. Kita sedang di bagian utara hutan ya. Karena pohon di sini tidak sebanyak hutan di tempatku. Di sana pohonnya sangat rindang. Sangat menyenangkan berayun-ayun di sana. Oh, artinya aku hanya harus belok kanan untuk pulang ya. Baiklah. Tanpa membiarkan sang kelinci menjawab pertanyaannya, ia berayun kembali ke arah kanan, di mana jumlah pohon-pohon di sekitarnya semakin berkurang. Ia pun perlahan-lahan berhenti. Wah, sepertinya ini bukan jalan yang benar. Halo Tuan Rusa, namaku Momo. Aku tidak pernah ke tempat ini sebelumnya. Bisakah kamu beritahu aku arah untuk kembali pulang? Rusa yang sedang tidur terkejut oleh suara Momo. Hah? Hah? Oh, halo. Kamu habis tidur ya? Wah, aku melihatmu tidur, aku juga baru sadar kalau aku ingin tidur juga. Aku punya tempat tidur paling nyaman di rumah. Aku yang membuatnya sendiri dari ranting dan daun pohon kayu yang hitam. Oh benar, aku hanya harus mencari pohon kayu hitam untuk pulang. Dengan semangatnya yang bangkit kembali, ia berayun dan berayun dan berayun. Namun tidak juga ia menemukan pohon kayu yang hitam. Dengan lelah, akhirnya ia terduduk di dahan sebuah pohon. Ah, aku sangat capek. Sepertinya aku harus tidur sebentar lalu lanjut mencari lagi nanti. Tak disangka, ia terlelap sampai hari berganti. Esok paginya, ia terbangun dengan leher yang sakit. Ia memegang lehernya dan hendak membuat sebuah komentar. Namun mengejutkan sekali, Momo telah kehilangan suaranya.
Ia berusaha untuk berbicara lagi, namun langsung terhenti karena sakit. Akhirnya ia menangis. Seekor burung gagak yang sedang terbang mendengar tangisan Momo dan segera menghampirinya. Aku ingin pulang. Oh, wah. Ada apa monyet kecil? Kenapa kamu menangis? Momo mencoba untuk menjawab, namun ia teringat akan sakit di lehernya. Ia pun menangis lebih keras. Apakah kamu tersesat, monyet kecil? Ah, sepertinya aku tahu di mana rumahmu. Baiklah, dengarkan aku baik-baik ya. Setelah ini, kamu hanya harus berjalan terus, lalu kamu akan menemukan pohon pinus yang sangat tinggi. Kamu tidak mungkin melewatinya karena pohon itu sangat besar. Setelah itu, beloklah ke kanan, kamu akan sampai ke tempat berkumpulnya kelinci-kelinci putih. Dari sana, kamu harus berbelok ke kiri sampai kamu menemukan pohon-pohon kayu hitam. Momo yang untuk pertama kalinya menyimak dengan serius mengangguk-angguk dengan perlahan. Ia kemudian menundukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Dengan segera ia mengikuti instruksi dari burung gagak tersebut. Sampai akhirnya ia menemukan sekelompok kelinci yang sedang memakan rumput. Ia mencoba untuk mengingat arah yang harus dilaluinya setelah ini. Namun ia tidak bisa mengingatnya. Ia menghampiri kelinci yang ia kenali sebagai kelinci dari hari sebelumnya. Ketika melihat Momo, kelinci tersebut langsung menyapa dengan ramah. Hai Momo, apakah kamu sudah menemukan rumahmu? Oh, apakah kamu kehilangan suaramu? Kemarin kamu sangat semangat untuk berbicara. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, kamu sudah dekat. Setelah ini, beloklah ke kiri sampai kamu menemukan pohon kayu hitam. Selamat jalan! Momo melambaikan tangannya dan melanjutkan perjalanannya. Saat ia menemukan pohon kayu hitam tersebut, ia melompat dengan bahagia karena akhirnya ia mengenali lingkungan di sekitarnya. Ia berayun dengan semakin cepat sampai akhirnya menemukan monyet-monyet yang lain. Para monyet menyambutnya dengan ramai. Momo, Momo, kamu dari mana saja? Kami sudah mulai khawatir. Dalam hati, ia berkata dengan penuh sesal. Ternyata selama ini aku hanya berbicara dan tidak mendengarkan. Pantas saja tidak ada yang ingin berbicara denganku lagi. Sejak hari itu, Momo tetap sangat senang untuk bercerita. Namun sekarang ia selalu menyimak dengan penuh konsentrasi kepada siapapun yang bercerita pula kepadanya. Ia pun semakin disukai oleh monyet-monyet yang lain. Pesan moral dari cerita ini adalah belajar untuk mendengarkan orang lain merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Sebagian besar orang lebih memilih untuk berbicara dibandingkan mendengarkan. Namun, perlu diingat bahwa mendengarkan orang lain merupakan suatu kemampuan yang tidak kalah penting dari kemampuan berbicara. Karena dari mendengarkan, kita bisa mempelajari hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya.